Haleluya. Baik, kita akan berbicara mengenai mengembangkan karunia gembala. Dan apa yang akan kita kupas ini, menurut saya, Ibu Bapak, merupakan salah satu langkah yang paling penting supaya kita bisa mengalami kemajuan, kita bisa mengalami peningkatan dalam pelayanan kita masing-masing, khusus dalam rangka mengembangkan gereja lokal yang Tuhan percayakan pada kita. Nah, dalam percakapan sehari-hari kita semuanya mengetahui, Bapak Ibu, bahwa hal gembala merupakan kunci utama dalam penentuan maju mundurnya sebuah gereja lokal. Itu sudah lazim, Bapak Ibu. Sekali lagi, bahwa gembala merupakan kunci utama atau penentu maju mundurnya sebuah gereja lokal. Hal ini sering kita dengar dalam percakapan-percakapan yang ada, yang terbangun di keseharian, apalagi kalau berbicara mengenai pertumbuhan gereja atau perkembangan gereja. Nah, bahkan hipotesis yang menyatakan bahwa gembala adalah kunci penentu atas maju mundurnya sebuah gereja lokal, hal tersebut juga sudah diteliti dan telah diadakan umpan balik untuk mengkonfirmasi benar apa tidak bahwa sebuah gereja lokal maju mundurnya itu dipengaruhi oleh gembala. Nah, ketika diadakan umpan balik atau penyelidikan, Ibu Bapak, ternyata ada banyak para ahli-ahli yang melakukan penelitian berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan gereja. Para ahli-ahli ini menyatakan bahwa memang pemimpin dari gereja lokal atau gembala di sebuah gereja lokal itulah yang menjadi penentu maju mundurnya dari sebuah gereja lokal. Nah, hanya beberapa saja para tokoh-tokoh yang menolak hipotesis tersebut. Saya akan mencoba berbagi kepada kita ada beberapa hasil penelitian yang barangkali akan menolong kita untuk mengerti bahwa memang benar gembala itu adalah penentu utama maju mundurnya sebuah gereja lokal. Nah, oke, saya akan coba bagi untuk kita sekalian, Ibu Bapak ya. Sorry, slide saya sudah lompat. Oke, sabar. Nah, saudara boleh ngikutin dari tempat saudara. Lihat, peneliti yang pertama itu bernama Warren Hartman. Melakukan penelitian di gereja Metodis, Ibu Bapak, saudara-saudara. Dalam penelitiannya, Warren Hartman ini berkata bahwa gembala memang memiliki keterlibatan penting dalam memperluas pelayanan gereja dan dalam menjangkau lebih banyak orang. Itu penelitian yang diadakan di lingkungan gereja Metodis. Lalu kemudian tidak lama Warren Hartman bersama dengan timnya kembali mengadakan penelitian. Kali ini di tempat atau di gereja yang berbeda, yakni di gereja Presbyterian. Di gereja Presbyterian di Amerika Serikat, Warren dan juga timnya menyimpulkan bahwa jika hendak membalikkan kecenderungan menurunnya keanggotaan gereja, atau jika ingin mengharapkan terjadinya pertumbuhan gereja, maka implikasi pertamanya adalah mengakui pentingnya kepemimpinan gembala di semua aspek kehidupan jemaat, termasuk pertumbuhan anggota gereja itu. Jadi bukan hanya pertumbuhan gerejanya, aspek pentingnya kehadiran pemimpin jemaat atau gembala jemaat juga ternyata mempengaruhi seberapa baik pertumbuhan rohani keanggotaan jemaatnya. Nah, oleh karena itu saya pernah berbagi pada Ibu Bapak Saudara bahwa tingkat kemajuan sebuah gereja lokal atau anggota jemaat dari sebuah gereja lokal tepatnya, tingkat kemajuan kerohanian mereka sebenarnya dipengaruhi oleh seberapa tinggi tingkat kemajuan daripada pemimpinnya.
Kalau pemimpinnya memiliki tingkat pertumbuhan yang baik, tingkat pertumbuhan yang sehat, maka biasanya menjadi mudah bagi sang pemimpin membawa naik pertumbuhan iman dan rohani jemaat yang dilayaninya. Lebih mudah membawa naik, ibu bapak, seperti tangan saya saudara lihat, membawa naik seperti ini kira-kira, daripada mendorong ke atas. Nah, yang namanya pertumbuhan jemaat atau perkembangan gereja, dua hal ini memiliki keterkaitan. Gereja akan bertumbuh kalau jemaatnya, rohani dan iman jemaatnya bertumbuh. Nah, biasanya pertumbuhan itu namanya saja pertumbuhan, ibu bapak. Yang namanya bertumbuh itu berbicara mengenai bertambah. Jadi adalah sesuatu yang wajar kalau seandainya tidak ada pertambahan, maka kemudian disimpulkan bahwa tidak ada pertumbuhan. Jika tidak ada pertumbuhan, maka tidak ada pertambahan. Nah, itu adalah hal yang normal, ibu bapak. Namanya pun pertumbuhan, berarti ada yang bertambah, ada yang bertumbuh, ada yang berkembang. Seperti itu kira-kira. Nah, oke, di samping penelitian Hartman, saya melihat ibu bapak peneliti yang lain. Bernama Dan Martin. Dan Martin ini menyelidiki sekian ribu gereja. Sekali lagi ini masih di Amerika Serikat, ibu bapak. Dalam penelitiannya terhadap sekian ribu gereja, lalu dia mendapati ada 425 gereja baptis yang bertumbuh, yang berkembang. Nah, dari 425 gereja baptis yang bertumbuh dan berkembang ini, maka kemudian Dan Martin ini menyelidiki 15 gereja yang bertumbuhnya sangat luar biasa, sangat baik. 15 gereja yang tergolong mengalami pertumbuhan terbaik. Dalam penyelidikannya dia menemukan bahwa gembalanya bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengarahan, pelayanan, dan penjangkauan keluar. Sekali lagi, penelitian ini menunjuk bahwa 15 gereja baptis yang memperlihatkan pertumbuhan yang sangat terbaik ini ternyata dipengaruhi oleh hadirnya gembala. Sekali lagi oleh sosok pemimpin gereja. Gembalanya atau pemimpinnya lah yang kemudian menjadi penentu atas pertumbuhan yang sangat cepat dan sangat luar biasa itu. Lalu peneliti yang terakhir bernama David Rosen. David berkata begini, ibu bapak, ini penelitiannya tadi di gereja baptis, ada gereja presbiterian, lalu ada penelitian di gereja metodis, lalu ini dilakukan penelitiannya di gereja ortodoks. Gereja ortodoks ini mulai mengalami penurunan sekitar tahun 1965, ibu bapak, saudara-saudara. Ketika tahun 1965 mulai mengalami penurunan dan seterusnya, maka diadakan penelitian kenapa gereja ortodoks ini mulai mengalami penurunan di tahun-tahun belakangan. Maka mereka menyimpulkan hasil penelitiannya berkata begini, salah satu kesimpulan yang mereka rekomendasikan adalah peranan gembala sangat penting dalam pengambilan kebijakan dan pertumbuhan suatu jemaat. Ini berarti kita memahami bahwa ketika pengambilan keputusan atau kebijakan tidak lagi ada pada sang pemimpin atau sang gembala, atau sang pemimpin atau sang gembala tidak lagi memikirkan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada pertumbuhan dan perkembangan jemaat, maka kemudian gereja itu perlahan-lahan mulai mengalami penurunan, mulai mengalami kemerosotan, Bapak Ibu. Kita bisa membandingkan gereja-gereja di mana para pemimpin atau para gembalanya setiap kali menyusun program, setiap kali menyusun rencana-rencana pengerjaan ke depan,
setiap kali menyusun kegiatan-kegiatan dan semua baik rencana, kegiatan maupun program-program yang akan dibangun, setiap kali hal-hal tersebut dirumuskan dan semuanya bermuara kepada pertumbuhan rohani jemaat, pertumbuhan atau perkembangan gereja, maka saudara akan melihat gereja ini mengalami peningkatan dan mengalami pertumbuhan atau perkembangan yang sangat baik. Tetapi sebaliknya, ketika program-program yang dirumuskan adalah hanya untuk hal-hal yang bersifat euforia, hanya hal-hal yang bersifat kepada fisik pembangunan kah, fasilitas kah, saudara bisa melihat pergerakan atau perkembangan daripada pertumbuhan gereja ini bisa tampak lambat sekali, Ibu Bapak. Apalagi kalau di gereja, Ibu Bapak, pengambil keputusannya bukanlah gembala atau sang gembalanya tidak bersedia, katakanlah begitu ya, sang gembalanya tidak bersedia memikul tanggung jawab penuh atas pertumbuhan dan perkembangan jemaat itu. Saudara bisa bayangkan bagaimana kemudian gereja ini bisa mengalami terobosan kalau sang pemimpinnya tidak bersedia memikul tanggung jawab penuh atas perkembangan gereja itu. Memang tidak mudah menerima dan memikul tanggung jawab untuk menumbuh kembangkan gereja lokal, Ibu Bapak. Tidak mudah. Tetapi ketika saya dan saudara mengambil keputusan atau bersedia menerima posisi sebagai pemimpin, sebagai gembala, atau sebagai tim dari gembala misalnya, maka tanggung jawab itu ada pada kita, walau tidak mudah. Itu adalah bagian dari atau keistimewaan di mana Tuhan memberikan panggilan itu pada kita. Tetapi kalau kita kemudian melihat bahwa pertumbuhan gereja, perkembangan gereja, atau tanggung jawab untuk kembangkan gereja itu bukan sebagai sebuah keistimewaan, maka ini akan menjadi problem bagi si penerima tanggung jawab itu, Bapak Ibu. Kenapa disebut privilege atau keistimewaan? Karena Tuhan melibatkan kita di dalam pekerjaannya, di dalam kerajaannya. Siapa kita ini sehingga Tuhan bersedia melibatkan kita gitu loh, Bapak Ibu. Kira-kira yang bisa ngikut ini boleh ngomong amin dari tempat saudara. Haleluya. Begitu Ibu Bapak. Nah karena itu saudara-saudara, ketika para gembala ini di beberapa gereja, barangkali saudara mengetahui gereja yang saya maksud. Ketika keberadaan sang gembala dia pandang atau dia lihat hanya sebagai pelayan atau sebagai pengkhotbah, pemberita firman, sebagaimana jadwal atau sebagaimana tugas sementara, yakni melayani jemaat yang datang, melakukan tugas ibadah, atau menjalankan ataupun memimpin, memastikan semua kegiatan gerejawi berjalan secara normal. Ketika dia melihat bahwa hanya hal ini yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya, Ibu Bapak, dan dia melihat itulah yang menjadi tugasnya, dan setelah itu dia kerjakan beberapa bulan, beberapa tahun, kemudian dia akan dipindah lagi ke tempat yang lain, ke tempat yang berbeda, dan akan kembali lagi mengerjakan tugas yang sama, memimpin serta memastikan bahwa kegiatan peribadahan berjalan dengan baik, pelayanan berjalan dengan baik, mereka yang membutuhkan pelayanan tertangani dengan. Jika hanya sebatas ini yang kita lihat soal tanggung jawab kita sebagai pemimpin atau sebagai gembala, maka tidak heran kalau kemudian gereja kita tidak bertumbuh, gereja yang kita pimpin tidak berkembang, bahkan kepemimpinan kita pun tidak mengalami kemajuan, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah karena itulah pemimpin, gembala, para pemimpin yang ada di sekitar gembala, mereka harus bersedia menerima tanggung jawab ini. Bahwa pertumbuhan, perkembangan sebuah gereja lokal menjadi tanggung jawab kita bersamaan dengan kita terimanya posisi kita sebagai tim, sebagai pengurus, sebagai pemimpin, atau sebagai gembala. Tanggung jawab itu kita terima bersamaan.
karena itu saudara-saudara, berarti terkonfirmasilah bahwa pemimpin merupakan kunci utama atas pertumbuhan sebuah gereja lokal. Komunitas kekristenan akan berkembang dengan baik apabila para pemimpinnya bersedia menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menumbuh kembangkan gereja lokal tersebut. Oleh karena gembala yang menjadi penentu atas perkembangan sebuah gereja lokal, maka perlu kita bertanya, bagaimana mengembangkan karunia gembala ini? Kenapa itu yang menjadi fokus pertanyaan kita? Karena gembala itu sendiri adalah karunia, Bapak Ibu. Jadi ketika ada dua hal berbeda, kalau waktu lalu saudara masih ingat apa yang saya sampaikan. Seseorang berada di posisi pemimpin tetapi tidak memiliki karunia gembala, dibandingkan dengan seseorang memiliki karunia gembala dan juga sekaligus dia menjadi pemimpin atas sebuah gereja lokal. Ini dua hal yang berbeda. Jadi gembala dengan karunia gembala, dengan gembala dalam sebutan jabatan, ini dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Karena itu bisa saja seseorang menjadi pemimpin tanpa memiliki karunia gembala. Tetapi ada pula orang yang menjadi gembala, ada di jabatan gembala, di posisi gembala, dan memang karunianya gembala. Nah, apapun dia, apakah dia berkarunia gembala atau tidak, tapi yang jelas ketika seseorang ada di posisi pemimpin, apakah dia posisi pemimpin sebagai gembala yang berkarunia gembala atau gembala yang tidak berkarunia gembala, karena tanggung jawab atau penentu maju tidaknya sebuah gereja lokal terletak pada pemimpin atau gembala tersebut, maka kita perlu mengetahui, perlu mengerti seperti apa mengembangkan karunia gembala itu. Saya akan perhadapkan nanti pada saudara barangkali di akhir slide saya, bahwa memang karunia gembala ini salah satu pemberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan jemaat. Sekali lagi, karunia gembala, tidak bicara jabatan, karunia gembala menjadi pemberi kontribusi besar atas pertumbuhan dan perkembangan jemaat. Nah, Ibu Bapak, kenapa kita bicara mengenai karunia gembala? Alkitab memberitahukan bahwa tujuan pemberian karunia-karunia kepada orang-orang percaya satu, yaitu supaya tubuh Kristus tersusun dengan rapi, sehingga memperlihatkan atau mengalami pertumbuhan. Itulah sebabnya Kristus memberikan karunia-karunia pada setiap mereka yang percaya. Jadi tidak ada cara lain untuk menumbuh kembangkan gereja secara sehat, secara baik, kecuali mengembangkan karunia. Karena kita bicara gembala, maka karunia gembalanya yang akan kita kembangkan. Sebab kita di samping memiliki karunia gembala, kita juga ada di posisi jabatan sebagai gembala. Kalaupun saudara berkarunia gembala, tetapi saudara tidak ada di jabatan gembala, mungkin saudara mendampingi gembala dengan karunia gembala yang ada pada saudara. Ini menjadi penting untuk saudara ketahui, bahwa karunia gembala yang saudara miliki itu, yang saudara terima itu, ternyata mempengaruhi atau menjadi kontributor besar atas pertumbuhan dan perkembangan gereja itu. Coba kita baca sama-sama, Ibu Bapak, apa yang disampaikan oleh Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Boleh satu orang baca, tolong Wirja baca Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Efesus 4. Oke. Efesus 4:11. Efesus 4 ayat 11.
Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Terus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Perhatikan sebentar Ibu Bapak. Ayat 11 bicara karunia-karunia yang diberikan. Salah satu dari sekian karunia yang disebutkan, salah satunya adalah gembala. Tujuan daripada pemberian karunia-karunia itu dilaporkan dalam ayat 12, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi tidak cuma bicara mengenai pertumbuhan secara fisik, tapi juga pertumbuhan secara rohani, Bapak Ibu. Pertumbuhan rohani para anggota jemaat tersebut. Pengenalan mereka akan Kristus. Untuk itulah karunia-karunia ini diberikan. Karena itu tidak ada cara lain untuk menjaga gereja supaya tetap sehat, tetap dalam jalur pertumbuhan yang baik, kecuali dengan menerapkan, mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan Allah berikan. Coba lihat ayatnya yang terakhir itu, ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Disinilah peran daripada gembala itu, Ibu Bapak, supaya semuanya bergerak dan bertumbuh secara rapi, sehingga semua yang ada di dalam tubuh Kristus ini, yang merupakan bagian dari tubuh Kristus ini, semuanya bergerak bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, bahkan bertumbuhnya rapi, berkembangnya rapi, Bapak Ibu. Untuk itulah karunia-karunia diberikan. Dan gembala ada di posisi jabatan sebagai gembala, atau seseorang ada di posisi jabatan sebagai pemimpin. Walau dia bukan berkarunia gembala, tetapi dia ada di posisi pemimpin. Para pemimpin ini, apakah dia berkarunia gembala atau tidak berkarunia gembala, tetapi dia ada di level pemimpin. Untuk hal ini, untuk menjaga bagaimana supaya masing-masing karunia bisa beroperasi dengan baik, bagaimana supaya pertumbuhan rohani para anggota jemaat bisa terjadi secara baik. Untuk itulah karunia-karunia diberikan kepada para orang-orang percaya. Nah, karena itu tidak ada cara lain kecuali dengan mengembangkan karunia gembala. Kalau ingin gereja kita bertumbuh dengan baik, gereja kita berkembang dengan baik. Lalu pertanyaannya barangkali adalah bagaimana cara mengembangkan karunia gembala itu? Saya bagi, yang pertama adalah miliki sifat gembala. Saya coba bagi dua hal saja pada saudara sekalian. Sekali lagi, bagaimana cara mengembangkan karunia gembala? Miliki sifat gembala. Wah, seperti apa sifat gembala? Coba kita perhatikan bersama 1 Petrus 5 ayat 1-4. Silakan dibaca. Saudara buka Alkitab saudara di rumah, nanti kasih tanda pada bagian-bagian ayat yang saudara baca ya. Silakan. 1 Petrus 5 ayat 1-4. 1 Petrus 5 ayat 1-4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang,
kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, perhatikan Ibu Bapak, ayat Alkitab ini menceritakan bagaimana Tuhan Allah meminta supaya setiap para gembala memperlihatkan sifat gembala yang telah dimilikinya sejak ketika dia dipanggil menjadi gembala. Sejak dia diberi karunia sebagai gembala, maka sifat gembala tersebut pun sesungguhnya telah menyatu atau melekat dengan dia. Oleh sebab itu, ini bukan sesuatu hal yang masih harus dicari, dikejar, diupayakan. Sifat gembala tersebut sudah melekat padanya. Dan Alkitab meminta ketika kita ada di penggembalaan, hal pertama yang harus kita perlihatkan atau kita lakukan adalah mempraktekkan sifat gembala ini. Mengembangkan sifat gembala ini, memperlihatkan sifat gembala ini. Ayat 2 sampai dengan ayat 3 Ibu Bapak menjelaskan kepada kita seperti apa sifat gembala yang dimaksud. Saya simpulkan dalam 3 poin. Pertama, menggembalakan dengan sukarela atau melayani dengan sukarela. Itu sifat yang harus dijaga, yang harus dipelihara, dan itu sifat yang dimiliki oleh para gembala seharusnya. Sekali lagi, melayani dengan sukarela, menggembalakan dengan sukarela. Saya tidak paham kalau masih ada para pemimpin atau para gembala misalnya, kalau kemudian dia melayani lalu dia mulai hitung-hitungan, lalu dia mulai mempertimbangkan laba dan rugi. Dia mulai memperhitungkan pemasukan dengan pengeluaran. Nah, kalau saya datang di sana, ongkos saya sudah sekian. Ada begitu ya di sana itu. Ini saya tahu lah Ibu Bapak. Saya pernah dengar ada teman bercerita. Dia bercerita ke saya, Pak Ruben, bayangin, saya diminta khotbah di sana. Bapak mikir nggak, tiket saya saja, ongkos saya datang ke sana sudah sekian, Pak. Belum lagi kolekte. Jadi kalau digabung, Pak, minyakku sama kolekteku sudah sekian. Jadi nggak balik modal, Pak. Nih kalau ada gembala model begini di wilayah teritorial ini, ya di teritorial yang di Zumaya ini, ya kita mesti sama-sama minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh, Pak. Saudara, sifatnya satu. Jadi kalau ada begitu, Pak. Ini cerita ini. Bercerita dulu kita ya. Jadi dalam cerita itu begini. Jadi Bapak ini udah selesai khotbah. Selesai dia khotbah, dikasih makan, ya dia makan. Tapi kenapa belum disalam pikirnya? Dia udah mau pulang, Bapak Ibu, udah mau pulang, tapi kok nggak ada tanda-tanda apakah bendahara gereja mendatangi atau ibu gembala. Nah lalu dia ngomong, oke Bapak Ibu, saya pulang ya, katanya. Ya Pak, hati-hati di jalan, kata mereka, tapi nggak ada yang mendekati dia. Jadi dia mulai mikir, ini kok nggak ada ya. Jadi sambil ke arah pintu, dia ngomong lagi, udah ya Pak ya, permisi ya. Udah nyampe ke arah pintu pun, begitu keluar, juga belum ada yang berlari ke arah dia. Dia mulai penasaran. Nggak tahu bagaimana dia pura-pura balik lagi ke dalam. Jadi begitu dia balik lagi ke dalam, lalu ngomong lagi sebentar sama seseorang, lalu dia keluar lagi. Oke ya, aku pulang ya, katanya lagi. Udah 3 kali, nggak ada yang berlari. Karena nggak ada yang berlari mengejar, lalu akhirnya dia datangi pendetanya, gembalanya, temannya yang ngundang. Kok nggak ada yang nyalam aku, Pak? Katanya. Aku mau pulang kok belum ada yang salam. Rupanya dia nunggu itu dari tadi. Jadi begitu disalam, dicari-cari, salam, Pak Pendeta tuh disalam. Ini dia cerita, ini kisah nyata Ibu Bapak. Jadi, lalu saudara-saudara, dia berlari ke arah gembala. Dia pulang,
Rupanya nggak tahu bagaimana dia hitung-hitung. Ongkosku saja udah sekian. Kolekteku tadi, apalagi di gereja itu kan bermacam-macam. Ada yang 3 kali kolekte. Ada yang 4, bahkan ada yang 5 kali. Ya, para gembala harus cerdas. 3 kali kah kita bikin, 4 kali kah kita bikin, jemaat nggak kalah cerdas. Tetapnya itu kolektenya. Kalau dia sudah sediakan misalnya, kolekteku 1 minggu ini 50.000. Kalau 4 di sana kolekte, 4 kali berarti 50.000 dibagi 4. Saudara bikin 1 kali kolekte 50.000 itu juga masuk. Ya para bendahara dan ibu gembala ngertilah ini. Oke. Nah, jadi saudara-saudara, sifat gembala yang pertama itu adalah jangan lupa melayani dengan sukarela. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalaupun ada orang lupa, ada orang tidak ingat, atau pura-pura lupa, ada juga begitu. Ini teman saya lagi nih, saya cerita teman saya. Karena gembala kan temannya gembala. Jadi sesama gembala saling curhat lah, ya kan. Jadi teman saya ini memang nakal juga nih teman saya. Dia di pengusaha, tapi juga punya gereja. Dia penasaran dengan salah satu pendeta ini, dia undang khotbah di gerejanya. Begitu hadir ibu bapak, khotbah pam selesai, dia pulang. Kali ini memang nggak ada yang salam karena di gerejanya dia model transfer. Nah jadi saudara-saudara, dia tunggu kok nggak ada transferan gitu ya. Hari Senin, biasalah hari Senin kan hari istirahatnya para gembala. Jadi kesempatanlah memperhatikan. kok belum ditransfer ya gitu. Nah karena tidak ditransfer, akhirnya dia WA ini Pak Gembala yang mengundang. Mohon maaf Pak Gembala, mengingatkan, kok belum ditransfer ya, sudah hari Senin. Lalu sang gembala menjawab, waduh mohon maaf Pak, saya lupa, mohon maaf, segera Pak transfer. Jadi gembala ini cerita ke saya sebenarnya ingin menguji daripada teman saya ini, karena saya penasaran dengan dia. Saya bilang kenapa mesti menguji, sesama gembala jangan saling mencobai dong. Saya tertarik dengan khotbah dia, tapi saya penasaran dengan kepribadiannya. Dan pada akhirnya, karena ternyata dia mengingatkan saya, maka saya transfer cuma 5 juta Pak. Lah, maksudnya cuma, karena ada kata cuma saya penasaran dong. Maksudnya cuma, saya tadinya siapkan 25 juta. Karena saya penasaran dengan, tapi saya pengen ulur. Apakah dia memang benar-benar tulus seperti yang dia khotbahkan, atau memang dia tidak seperti yang dia khotbahkan. Bang, ketahuan deh Pak. Saya baru hari Senin nggak transfer. Dia WA saya, Pak udah hari Senin kok belum transfer ya. Saya bilang yang bertobat itu bukan dia, Bapak. Kalau mau berkati orang, berkati aja, jangan pakai uji-uji lah. Nah begitu Bapak Saudara. Ada banyak metode dan cara-cara orang yang memperlakukan kita dan lain sebagainya. Ada kalanya kita nih para gembala, mohon maaf nih Bapak Ibu, ada kalanya kita diajak jalan-jalan sama orang atau sama tamu. Jalan, Pak silakan nikmati Pak, silakan nikmati Pak, bebas Pak, ambil aja mana Bapak mau, mana Bapak suka. Tanpa sadar kadang-kala itu cuma menguji kita. Ini orang rendah hati enggak? Ini rakus enggak? Ayo Pak makan apa saja, silakan. Nah, kalau nggak hati-hati ini bisa bahaya. Ada lagi, Pak makan, jemaat jalan makan, asal besuk makan. Jemaat senang kasih makan sama saudara, makanan enak-enak. Jangan saudara berpikir serta-merta, waduh jemaat ini baik-baik, saya dikasih makanan-makanan enak, seafood, makanan enak. Jangan-jangan itu pencobaan. Setelah kita kenyang nyampe naik kolesterol. Asam urat kambuh dan lain sebagainya. Nah, makanya ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang harus dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan itu adalah bisa menguasai diri. Orang salam kita tidak salah, orang ingat kita tidak ingat. Jemaat kita doakan dia sembuh, lalu dia
Begitu sembuh, dia nggak ingat saudara, nggak datang lagi ke gereja. Jangan ngomel dan menyerang dari mimbar. Lihatlah si A, si B, waktu sakit saya diteleponnya jam 2 pagi, jam 3 pagi. Begitu sembuh dia makan bakso sendirian. Jangan peduli dengan semua itu ibu bapak. Dengar, sifat gembala itu adalah melayani dengan sukarela. Sifat gembala melayani tanpa pamrih. Sifat gembala itu mengabdi. Ada sang gembala agung yang akan membalaskan semua pengorbanan kita. Ada sang gembala agung yang akan mengembalikan semua jerih lelah kita. Sang pemberi upah kita adalah Bapa di sorga. Karenanya para gembala dengar baik, miliki sifat gembala ini. Jadi kalau diundang, waktu dia pertama undang saudara kurang keren, jadi saudara diundang kesekian kali, jangan bilang, aduh udah ada pelayananku, padahal nggak ada. Hanya karena trauma pengalaman yang kemarin, ya, trauma pengalaman yang kemarin, saudara nggak pengen terulang lagi, saudara berkata, aduh saya sudah full, sudah ada jadwal. Padahal jadwalnya di gereja lokal. Haleluya. Sekali lagi ibu bapak, sifat gembala itu adalah menggembalakan dengan sukarela, mengabdi, teladan. Itu sifat yang harus kita miliki. Jangan memperlihatkan sifat-sifat di luar daripada sifat gembala ini. Kalau saudara ada di posisi sebagai gembala, kalau saudara ada di jabatan sebagai gembala, jangan praktekkan sifat-sifat yang lain. Perlihatkan sifat gembala. Waduh, kalau saudara membaca Mazmur pasal 23 ibu bapak, saudara tahu Mazmur pasal 23 itu ditulis, itu adalah untuk menjelaskan seperti apa sukacitanya orang Israel ketika mereka mengetahui punya gembala agung yang namanya Allah. Seharusnya seperti apa luapan sukacita atau ekspresi bahagia mereka karena mereka punya seorang gembala. Harusnya begitulah orang di gereja kita. Haleluya. Sorry. Ini karena nggak ada ibu di sini, jadi nggak ada yang ngerti kasih air minum saya. Haleluya. Tolong dengar baik-baik ibu bapak saudara-saudara terkasih. Kalau kita ada di posisi gembala, perlihatkan sifat gembala, jangan perlihatkan sifat yang lain. Saudara adalah, katakanlah punya kebiasaan yang lama, di profesi yang lama, di situasi, di kondisi yang lama. Lalu sekarang saudara ada di posisi gembala, sifat gembala yang harus dimunculkan, gak sifat yang lain. Mazmur 23, betapa senangnya para domba-domba Allah bangsa Israel ketika mereka memiliki seorang gembala. Makanya mereka bernyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, menyediakan air yang segar dan menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku dan seterusnya. Bahkan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gada dan tongkatnya menghibur aku. Itu nyanyian bahagia karena bangsa Israel punya gembala. Sekarang kita para gembala seperti apa nyanyian jemaat ketika mereka mengetahui kita gembalanya? Apakah jemaat yang kita layani bernyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku? Atau nyanyiannya adalah nyanyian yang lain? Apakah nyanyian jemaat adalah ku ingin tetap di sini? Atau nyanyian mereka ku mau di sana? Kalau sifat yang kita perlihatkan adalah sifat-sifat yang bukan sifat gembala, maka mereka akan bernyanyi ku mau di sana. Tapi kalau sifat gembala yang kita perlihatkan, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Gitu Bapak Ibu. Makanya jangan praktekin sifat-sifat yang bukan sifat gembala. Ada jemaat minta tolong sama saudara, tolong. Ada jemaat minta dukungan, doakan.
Ada orang lain yang tidak saudara kenal punya kasus, punya persoalan, ditolak oleh gereja-gereja karena dia tidak tergolong setia di sana. Datang minta tolong sama saudara, tangani kasusnya, pelajari kasusnya, bisa tolong. Gak usah pakai aturan panjang-panjang seperti hukum Taurat. Harus A, harus B, harus C. Kawan, panggilan kita melayani. Sekali lagi, panggilan kita melayani. Yang kita layani siapa? Kata Alkitab, jiwa-jiwa. Siapa yang membutuhkan pelayanan? Siapa saja. Bahkan seharusnya kita ini mencari-cari kesempatan atau orang yang bisa kita layani. Nah, ini mereka datang kepada kita minta dilayani. Bapak, orang tuaku meninggal dunia. Gereja menolak untuk memakamkan. Tolong Pak, kemana lagi kami mengadu? Lalu saudara bertanya, kalian bukan jemaat kami gak bisa. Hei kawan, yang saudara layani bukan orang mati. Yang kita layani orang hidup. Cek persoalannya, pelajari masalahnya, apa caranya supaya tidak ada masalah. Itu yang kita lakukan. Gereja ini hadir harus memberi jawab kepada dunia yang gelap. Sekali lagi jangan salah, gereja panggilannya memberi jawab. Kalau kita melihat masalah-masalah pastoral, masalah-masalah penggembalaan hanya hitam putih. Oh ini boleh, ini tidak boleh, oh ini benar, ini salah. Lah apa artinya kita belajar ibu bapak? Apa artinya kita sekolah tinggi-tinggi, ikut sesi, ikut seminar di mana-mana? Kalau toh yang ada di benak kita itu masih hitam putih. Ini ada masalah. Oke, kalau ada masalah, apa solusinya yang tidak menyalahi? Begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Sifat gembalanya mesti dikedepankan. Karenanya jangan menggembalakan dengan paksa. Tahu Ibu Bapak kenapa Tuhan ngomong begitu itu? Dia tidak mau kita menggembalakan itu karena perintahlah, karena dipaksalah, ya karena aturanlah. Satu saja alasan kenapa kita mau menggembalakan, kenapa kita mau melayani. Satu saja alasan, tidak ada duanya. Karena kita mengasihi Tuhan. Sebab dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus ngomong sama Petrus, Petrus, apa yang kau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Ngomong lagi, yang kau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Jadi menggembalakan atau melayani, dengar, itu bukan keharusan. Kalau ada di antara kita masih merasa, aduh gimana berat menggembalakan, persiapkan khotbah kita berat ibu bapak. Mau siapkan khotbah aja berat. Sering sekali bukan karena kita pengen mengundang tamu sehingga kita biarkan tamu khotbah atau kita datangkan tamu khotbah, tapi karena kita berat sekali persiapkan khotbah. Hanya gara-gara idenya nggak dapat, ilham nggak turun-turun, wahyu nggak datang-datang. Udah jam 2 pagi, jam 3 pagi kita nggak sejahtera, kita nggak tenang. Seharusnya kalau itu adalah menggembalakan adalah karunia saudara, mempersiapkan khotbah itu paling kita nikmati. Terserah kita nggak tidur kah, atau kita kelimpungan kah, kita seolah habis ide kah, itu adalah hal yang kita nikmati harusnya. Jemaat memperlakukan kita seperti apa, mengabaikan kita seperti apa. Kalau saudara tahu menggembalakan adalah karunia saudara dan itu adalah posisi saudara, nikmati. Oh, ngomong amin dong. Oh, sekali lagi, nikmati. Gak perlu bersungut-sungut, gak perlu ribut, gak perlu menyesalkan dan lain sebagainya. Jalani, santai saja. Begitulah yang namanya gembala ini. Makanya miliki sifat gembala. Kalau saudara adalah seorang guru, ya miliki sifat guru. Kalau saudara guru di tempat lain. Tapi kalau saudara adalah guru, tapi saudara ada di posisi gembala, tetap miliki sifat gembala. Saudara adalah pengusaha. Ketika di luar gereja, perlihatkan sifat seorang pengusaha yang profesional. Tapi setelah saudara ada di gereja, saudara harus memperlihatkan sifat gembala. Ketika saudara berada, bahkan baiknya adalah saudara ketika ada di usaha, saudara menjadi pengusaha yang bersifat gembala. Begitu. Guru bersifat gembala, penginjil bersifat gembala, dan seterusnya.
Sekali lagi, cara mengembangkan karunia gembala itu, kembangkan apa, miliki sifat gembala. Yang kedua, ini saya tiba di terakhir nih. Pusatkan perhatian pada pertumbuhan jemaat. Saya ulang sekali lagi, pusatkan perhatian pada pertumbuhan jemaat. Kalau saudara mau mengembangkan karunia gembala, maka yang harus dilakukan ini, pusatkan perhatian pada pertumbuhan jemaat. Coba lihat sebentar Ibu Bapak, yuk kita baca ayat Alkitabnya itu. Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Boleh baca, silakan. Matius 28. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oke, perhatikan Ibu Bapak. Pertumbuhan jemaat atau perkembangan gereja adalah impian Tuhan Allah, kehendak Tuhan Allah. Dia menghendaki, menginginkan pertumbuhan gereja, pertumbuhan anggota jemaat. Karena itulah dia berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Pergi, beritakan Injil sampai pada seluruh bangsa." Bayangkan kalau Allah tidak menghendaki pertumbuhan, bagaimana dia memberitahukan ladang pelayanan kita adalah seluruh bangsa sampai ujung bumi. Bahkan dia tidak mau kita hanya ada di satu tempat loh. Dari tempat yang satu mesti ke tempat lain. Dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Karena dia menginginkan pertumbuhan. Tetapi apabila ada di antara kita yang mengira pertumbuhan kualitas yang penting, bukan pertumbuhan kuantitas. Kalau kita bicara soal kualitas, dan ini kita pisahkan antara kualitas dan kuantitas, ini sama dengan kita bertanya, mana duluan, ayam apa telur? Begitu kira-kira ini Bapak Ibu. Apakah karena berkualitas maka gereja bertumbuh, atau karena bertumbuh baru berkualitas? Coba lo, saudara yang menjawab. Sekali lagi, karena berkualitaskah maka gereja bertumbuh, atau karena bertumbuh baru berkualitas? Nah, karena itu Bapak Ibu, yang namanya pertumbuhan ini mencakup segala aspek, kualitasnya dapat, kuantitasnya juga ada. Itu baru pertumbuhan. Nah, gini, alasan kenapa Yesus menghendaki gerejanya bertumbuh, alasan kenapa Yesus menghendaki supaya kita menjangkau sampai ke seluruh dunia, 2 Petrus 3:9. Coba baca sekali lagi. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kenapa pertumbuhan gereja itu merupakan harapan dan kehendak Yesus? Supaya semua orang tidak ada yang binasa, semua selamat. Makanya jangkau lagi. Jadi kita sebagai gembala Ibu Bapak, fokus kita, perhatian kita harusnya sama seperti perhatiannya Tuhan Allah, sama seperti fokusnya Yesus. Perhatian Yesus adalah bagaimana supaya gereja bertumbuh, sampai-sampai dia memberikan garansi Ibu Bapak bahwa gereja itu pasti bertumbuh, punya potensi bertumbuh. Allah mau tidak dapat menguasainya. Itu disampaikan ketika pertama sekali mendirikan gereja. Tidak hanya sebuah pernyataan. Dalam Injil Matius yang kita baca tadi, Yesus beri jaminan, "Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam." Tidak hanya menyertai,
Betapa rindunya Yesus dengan sebuah pertumbuhan gereja. Yesus ngomong apa? Alkitab bicara apa? Dia memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Bahkan dia juga memberikan kepada kita yang percaya pada dia karunia. Saudara tahu tujuan dan manfaat penganugerahan karunia-karunia itu tadi apa? Kita sudah kupas di awal. Demi pertumbuhan sebuah gereja, untuk bisa melayani satu sama lain. Lalu kita juga bisa melayani Tuhan. Kita melayani sesama, kita melayani Tuhan dengan karunia yang dia berikan itu pada kita. Oleh karena itu ibu bapak, semua karunia yang dia berikan pada kita harus didaya gunakan, harus dikembangkan. Semua orang-orang yang berkarunia di gereja itu harus didaya gunakan, harus dikembangkan. Tahu saudara pandangan Alkitab, pendapat Alkitab soal gereja apa? 1 Korintus pasal 12 melaporkannya pada kita. Pendapat Alkitab soal gereja adalah seperti tubuh Kristus. Dia adalah sebuah organisme. Sebuah organisme yang terdiri dari berbagai organ-organ lainnya. Itulah gereja. Ada mata, ada kaki, ada tangan, ada lambung, dan lain sebagainya. Semua organ-organ tubuh ini jika dilihat secara utuh, maka dia tampak dalam satu kepribadian, yakni satu tubuh, satu pribadi. Gembala itu adalah karunia. Berarti karena gembala adalah karunia, dia merupakan bagian dari atau salah satu dari organ tubuh. Karena dia karunia. Oleh karena itu saudara-saudara, gembala tidak disebut sebagai kepala gereja. Kepala gereja itu hanya diperuntukkan untuk satu nama, yaitu Yesus Kristus. Nah, gembala adalah orang yang mengerjakan atau menyampaikan pesan-pesan yang dia dapat dari Sang Gembala Agung kepada organ-organ tubuh lainnya. Makanya Sang Gembala memberi pertanggungjawaban kepada Sang Gembala Agung atas organ-organ atau tubuh Kristus yang dipimpinnya. Pertanggungjawaban kita kepada Allah atas mereka yang kita gembalakan. Jadi kalau ada di antara saudara gembala menyalahgunakan keuangan gereja, pertanggungjawaban kita itu kepada Gembala Agung. Jemaat gak usah ribut-ribut. Wah, gembala kami makan uang A, gembala kami makan uang B. Kalaupun itu dia lakukan, dia pertanggungjawabkan kepada Gembala Agung itu. Jadi tidak usah mesti saudara ciptakan sebuah polemik atau sebuah keributan di sana. Dia pasti pertanggungjawabkan segalanya dengan Kristus. Karena dia bekerja di bawah otoritas Gembala Agung ini, Bapak Ibu. Jadi dikembangkan karunia-karunia yang ada itu. Ketika kita mengembangkan, maka pertumbuhan terjadi. Perkembangan gereja terjadi. Karunia yang satu, yang sekian banyak. Kalau saudara punya jemaat 100, kalau kita punya jemaat 300, 500. Semua ini kan datang dengan karunia hanya sendiri, ibu bapak. Nah, bagian saya dan saudara sebagai gembala adalah orang yang memberi perhatian atau pengawasan atau bertanggung jawab kepada mereka-mereka yang akan mengoperasikan karunia ini. Makanya kita mesti mengajari mereka bagaimana mengoperasikan karunia mereka. Sehingga mereka pun bertumbuh, mereka berkembang. Gereja itu harus bergerak berdasarkan karunia. Jangan bergerak berdasarkan. Gereja bisa bertumbuh kalau mendatangkan artis, ya bisa. Jemaat bisa datang banyak. Orang-orang bisa datang banyak. Pembicara-pembicara hebat datangkan banyak. Bisa. Tapi ini modalnya besar. Sementara ada modal yang tidak harus merogoh kantong begitu luar biasa. Yakni dengan mengoperasikan karunia-karunia. Nyamanlah dengan karunia saudara. Jangan urusin karunia orang lain. Fokus saja kembangkan karunia saudara. Ini yang akan membuat gereja bergerak secara rapi, bertumbuh secara rapi. Kenapa sekarang gereja saling nabrak?
Sesama pemimpin saling nabrak, sesama tim saling nabrak, karena mulai mencampuri yang bukan karunianya, mengurusi yang bukan karunianya. Kalaupun ada yang mencampuri, mengurusi, saudara tinggal kasih masukan. Diterima, puji Tuhan. Tak diterima, haleluya. Yang berhak mengevaluasi adalah gembala. Berikan pengambil keputusan itu pada gembala. Itu yang terbaik. Nggak ada yang lebih baik dari situ, ibu bapak. Karenanya gembala itu diberi posisi, diberi jabatan, diberi karunia. Jadi kalau gereja ini adalah tempat orang-orang yang datang dengan karunia-karunia yang bisa memberi hasil luar biasa apabila didaya gunakan, maka berarti gereja ini sebenarnya adalah sebuah kelompok atau sebuah komunitas yang sangat kuat dan sangat tangguh, sangat hebat. Harusnya begitu. Sebab apa? Semua karunia ini saling terkait satu sama lain, saling terikat satu sama lain, saling bergerak satu sama lain, saling memberi kontribusi satu sama lain. Tahu pohon, ibu bapak, kalau sebatang pohon berdiri di tengah hutan, sebatang pohon besar, dia sendirian, datang badai, buam, datang angin kencang, buam, mudah bagi pohon ini tumbang. Jangan ngomong sama saya pohon apa dulu, Pak. Nah, ini hanya ilustrasi dulu ya. Yang penting saudara tahu lah, ini analogi. Pohon kalau dia hanya sebatang saja di tengah gunung itu, dihantam angin, mudah bagi pohon ini tumbang, bahkan tercabut sampai ke akar-akarnya. Tetapi bayangkan kalau sebatang pohon berdiri di antara ribuan pohon lainnya. Wih, saudara bisa bayangin ini. Ada ribuan pohon lainnya di sekitarnya. Angin datang, begitu kencang. Saudara tahu, pohon yang ribuan yang sama-sama berdiri ini bisa menghadang angin kencang ini, bahkan memecah hembusan angin ini, sehingga hembusannya berserak kemana-mana. Karena apa? Karena satu pohon sama satu pohon lainnya sama-sama berdiri di sana, sama-sama berfungsi di sana. Begitulah gereja dengan berbagai karunia ini, Bapak Ibu. Kalau karunia yang satu berjalan sesuai dengan porsinya, karunia yang satu beroperasi pada porsinya, semua bergerak fokus pada karunianya. Saudara lihat, wah, gereja itu mantap, luar biasa. Nah, makanya kalau kita sebagai gembala, bagian kita, tanggung jawab terbesar kita, menempatkan mereka sesuai dengan karunianya. Kalau memang bukan itu karunianya, kita tempatkan, cari tempat yang lebih tepat. Kalau nggak bisa berantakan, dia pun tidak nyaman, kita pun jadi tidak enak. Begitu. Pikirkan tempat yang cocok buat dia, karunia sesuai dengan karunia dia apa sih gitu. Tempatkan aja sesuai dengan karunia. Nah, jemaat atau hamba Tuhan juga yang bukan memiliki karunia di bidang itu, jangan memaksakan keinginan posisi itu. Kita udah tahu itu bukan karunia kita. Kita pengen di posisi itu, enggak dikasih posisi itu, kita malah ngambek lagi. Coba bayangin, sehat enggak kita ini? Kalau karunia saudara belum tampak jelas, diskusi sama pemimpin, diskusi sama gembala. Dan gembala fokusnya adalah pertumbuhan jemaat. Kenapa fokusnya pada pertumbuhan jemaat, Bapak Ibu? Ini dia. Ini yang saya bilang tadi, nanti saya jelaskan di slide saya terakhir. Begini Ibu Bapak, kalau saudara nggak mengembangkan karunia gembala, gereja nggak bakal bertumbuh. Saya kasih dua cerita Ibu Bapak. Saudara nanti menjawabnya di hati saudara ya. Oke, begini. Satu orang pendeta, pemimpin, berkarunia gembala. Satu orang pemimpin berkarunia gembala. Dia melayani sudah belasan tahun. Jumlah jemaat yang dilayaninya awalnya naik, berkembang. Tapi tiba-tiba mentok di angka 100 atau 200 atau 150. Udah gak bisa naik lagi. Lalu ada satu gembala, dia tidak berkarunia gembala, tapi dia ada di posisi gembala. Atau dia berkarunia gembala, tetapi dia tidak menggunakan karunia gembalanya, tidak menerapkan karunia gembalanya seperti seharusnya. Dia fokus kepada doa, dia fokus pada belajar firman, dia fokus kepada hal-hal administrasi, sehingga internal gereja itu fokus dan lain sebagainya. Dia tidak banyak mengurusi yang namanya konseling, dia tidak mengurusi yang namanya besuk, dia tidak mengurusi yang namanya hal-hal lain seperti yang diharapkan oleh jemaat dari para gembala-gembala yang dilakukan. Sementara yang satu ini
Dia berkarunia gembala dan dia adalah gembala. Dia senang sekali menjalankan karunia gembalanya. Dia terus mengerjakannya. Dia menjalankannya dengan sedih, sangat menikmatinya. Yang satu ini, dia tidak menjalankannya. Kalaupun dia punya karunia gembala atau karena dia tidak punya karunia gembala. Tetapi orang ini, dia tidak punya karunia gembala ini, ibu bapak, orang kedua ini, dia memberi kesempatan bagi orang-orang timnya yang berkarunia gembala untuk bekerja. Bagi orang-orang atau timnya yang bergerak dalam karunia gembala, dia beri kesempatan. Sementara yang satu ini, karena dia punya karunia gembala, dia tidak percaya pada yang lain. Semua dia urus, dia kerjakan sendirian. Saudara coba bisa bayangkan, mana dari dua orang ini yang memiliki potensi gerejanya bertumbuh dengan cepat? Mana yang tidak? Saudara bisa bayangkan toh, saudara bisa menjawabnya. Saya yakin saudara setuju dengan saya. Model yang kedua, gembala yang kedua, walau dia tidak berkarunia gembala, atau dia berkarunia gembala tetapi dia tidak melibatkan karunia gembalanya dengan maksimal seperti yang lainnya. Tetapi karena dia mempekerjakan orang-orang yang berkarunia gembala, menempatkan orang-orang yang berkarunia lainnya di sekitarnya, gerejanya ini lebih cepat berkembang dengan baik dibanding orang ini. Dia urusin, dia tangani sendirian. 200 itu udah hebat sekali itu bisa bertahan. Karena para pakar melaporkan ibu bapak, satu orang pemimpin dia paling tidak itu hanya mampu memimpin dengan baik untuk jumlah 100 orang. Satu orang. Jadi kalau ada satu orang bisa memimpin 200 itu udah luar biasa. Bahkan kalau gereja Bethel Indonesia itu malah lebih rendah. Satu pendeta hanya bisa membawahi 75 jemaat, 75 jiwa. Rasionya begitu, rasio kebutuhan hadirnya seorang pendeta per 75 jemaat atau per 75 jiwa. Jadi kalau ada satu orang bisa mengurusi 200, itu udah over kapasitas sebenarnya. Makanya kalau dia tidak melibatkan para pekerja-pekerja yang berkarunia gembala di sekitarnya, saudara tahu yang terjadi apa? Gereja itu akan mentok di situ. Nggak akan bisa berkembang. Makanya yang harus dilakukan apa? Kembangkan karunia gembala dengan cara pekerjakan orang-orang yang berkarunia gembala. Libatkan orang-orang yang berkarunia gembala. Ada di sekitarnya. Orang-orang yang berkarunia gembala ini kan adalah orang-orang yang memberikan dirinya untuk orang lain. Yang memberikan hidupnya untuk orang lain. Waktunya untuk orang lain. Melayani mereka, menghibur mereka, mengajar mereka, membesuk mereka, mendoakan mereka. Makanya istilah gembala itu bukan istilah sebuah pekerjaan. Bukan ibu bapak, bukan seperti istilah pekerjaan yang biasa kita bayangkan di dunia modern ini. Karenanya sebutan atau istilah gembala itu diambil dari Timur Tengah sana. Dari peternak kambing domba. Jadi itu bicara mengenai tanggung jawab, bicara kespesialan, kehususan. Karenanya mereka punya punya kesanggupan yang spesial. Nah, orang-orang seperti ini perlu ada di gereja. Dan saya sebenarnya sangat mendorong, sangat menyarankan ibu bapak supaya, sekali lagi, supaya ketua dari kelompok-kelompok sel, mereka setidaknya adalah orang-orang yang berkarunia gembala. Sekali lagi, saya sangat menganjurkan itu. Para pemimpin di kelompok sel itu harusnya orang-orang yang berkarunia gembala. Jika tidak, latih mereka supaya mereka berkembang karunianya sehingga karunia mereka ada sebagai karunia gembala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Dan dengan apa yang saya sampaikan ini kiranya saudara bisa memberi perhatian lebih serius lagi kepada gereja, kepada pelayanan saudara, kepada pertumbuhan jemaat yang Tuhan percayakan pada kita. Tuhan Allah memberkati kita sekalian. Sebelum saya tutup dalam doa, saya sampaikan informasi pada kita sekalian ibu bapak bahwa mentoring berikut yaitu bulan Juni berlangsung pada tanggal 29 sampai 30 Juni 2022. Mentoring ini berlangsung secara onsite. Nanti akan hadir bersama-sama Pastor Debbie Basir dan juga Pastor Dr. Ray Kaunan. Kalau tidak ada perubahan ibu bapak, dua pembicara ini akan hadir bersama-sama.
Namun apakah nanti mereka akhirnya akan mengubah? Saya berharap Pastor Debbie Basir bisa hadir onsite. Saya berharap begitu. Namun saya masih akan kontak beliau dalam beberapa hari ini. Pastor Dr. Ray Kaunang, dia akan menyampaikan sesi secara online dari Australia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan